Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan barakallahu fikum kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ringkasan dalam penjelasan kitab Tauhid karya Ad-Doktor Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Masih pada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang beliau menceritakan tentang detik-detik meninggalnya Nabiuna Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yang pada hadis tersebut beliau menyampaikan bahwasanya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Untuk lebih jelasnya kita baca kembali hadis pertemuan yang lalu yang telah kita baca. Walahuma anha qalat, dan pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pada lafaz keduanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah alaihi salatu wassalam tafiqa yatrah khamisatan lahu ala wajhihi. Tatkala Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dekat dengan kematiannya, dekat dengan meninggalnya, barakallahu dekat dengan wafatnya, mulailah beliau meletakkan khamisah lahu, kain wol yang bergaris, ala wajhihi, untuk menutup wajah beliau.
Fa idza tamma biha kashafaha. Maka tatkala beliau merasa susah bernafas, maka beliau pun menyingkapkan kain tersebut. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam keadaan seperti itu beliau menyatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yang sebelumnya kita bacakan tentang kesesuaian hadis tersebut dengan bab ini, yakni bab ancaman keras bagi orang yang beribadah kepada Allah namun dilakukan di samping kuburan orang saleh. Lantas bagaimana apabila dia justru beribadah kepada orang-orang saleh tersebut? Munasabatul hadits lil bab. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kesesuaian hadis ini dengan bab ini adalah anna fihil man'a min ibadatillahi 'inda quburil anbiya wa ittikhadhiha masajid. Bahwasanya pada hadis tersebut kesesuaiannya adalah adanya larangan berupa beribadah kepada Allah yang dilakukan di samping kuburan para nabi dan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Li'annahu yufdi ila syirki billah. Dikarenakan hal itu menjadikan kuburan sebagai masjid menghantarkan kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ancaman keras yang ada dalam hadis barakallahu fikum tentang menjadikan kuburan para nabi atau kuburan orang saleh atau kuburan siapa saja sebagai masjid. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ma yustafadu minal hadis. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-man'u min ittikhadhi quburil anbiya was sholihin masajida yusalla fiha lillah li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Adanya larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid yang dia sholat kepada Allah namun dilakukan di masjid yang dia bangun di atas kuburan atau di samping kuburan yang masih dalam satu halaman, satu wilayah tanpa ada pembatas. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, karena hal itu merupakan wasilah, sarana menuju kesyirikan. Sehingga barakallahu terkadang merasa nyaman apabila sholat di samping kuburan daripada yang tidak ada kuburannya. Maka ini barakallahu menjurus kepada kesyirikan. Bahkan menganggap ada berkah sholat di samping kuburan daripada yang tidak ada kuburannya. Masya Allah. Ini pun mengandung kesyirikan. Maka dengan ini adanya larangan tahrimul bana alal kubur, larangan membangun di atas kuburan. Ya, baik itu berupa bangunan yang kemudian dijadikan masjid
atau kijing-kijing ya di tembok, barakallahu fikum, di keramik, maka seperti itu haram. As-saniyah, faedah yang kedua, syiddatu timamir Rasul alaihi salatu wassalam wa'tinaihi bitauhid wa khaufihi ayu anzama qabruhu li'anna dzalika yuhdi ila syirki. Faedah yang kedua adalah sangat pedulinya Rasul alaihi salatu wassalam dan perhatian beliau terhadap tauhid. Ya, dikarenakan tauhid itu adalah bekal yang pertama yang harus dibawa oleh seorang muslim ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan keislaman yang tidak batal, dengan keimanan yang tidak batal. Barakallahu fikum. Walaupun dia adalah orang yang paling miskin, orang yang paling barakallahu fikum terbelakang dari sisi ekonominya, ya, atau mungkin yang cacat fisiknya, kalau dia membawa tauhid yang tidak ternodai dengan kesyirikan, kekufuran, kenifakan, barakallahu fikum, maka dia akan bahagia. Maka barakallahu fikum, perhatian terhadap tauhid itu adalah perhatian yang harus dan pertama kali untuk diperhatikan. Dikarenakan dakwah para rasul bermula dari tauhid dan berakhir dengan tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus utusan para rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah kalian kepada Allah saja dan jauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufihi ayu azzama qabruhu, dan hadis ini menunjukkan khawatirnya beliau, rasa takutnya beliau, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, terhadap diagungkannya kuburan beliau nantinya di saat barakallahu fikum beliau wafat. Walhamdulillah, kuburan beliau atau makam beliau sampai saat ini dijaga. Ya, barakallahu fikum. Li'anna dzalika yuhdi ila syirki, karena mengagungkan kuburan, ya, barakallahu fikum, menghantarkan kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. As-salisah, faedah yang ketiga, jawazu la'nil yahudi wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim minal bana'i 'alal qubur wa ittikhadhiha masajid. Yang ketiga adalah bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan melaknat orang yang berbuat semisal dengan perbuatan mereka, berupa membangun kuburan atau membangun di atas kuburan masjid-masjid. Barakallahu fikum. Ini merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan ahlul kitab yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan mereka barakallahu fikum hulu, berlebihan terhadap, ya, para nabi dan orang-orang saleh, sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Dan ucapan ini dalam hadits laknatullahi alal yahudi wan nasara, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ini adalah laknat yang umum. Karena tidak disebutkan person nama-namanya, tapi umum. Secara umum orang Yahudi dan Nasrani memang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau di antara mereka person-personnya
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya, dengan masuk Islam, barakallahu dan baik keislamannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, bayanul hikmati min dafni an-nabi alaihi salatu wassalam fi baitihi wa anna dzalika liman iftitani bihi. Pada hadis ini terdapat faedah penjelasan hikmah dari dimakamkannya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam rumah beliau. Hikmahnya apa? Kenapa tidak di luar rumah? Wa anna dzalika liman iftitani bih. Hikmahnya adalah hal itu untuk mencegah terjadinya fitnah. Fitnah apa? Al-ghulu fil anbiya fis sholihin. Hulu terhadap para nabi dan orang-orang soleh. Ya, nanti dimintai di doa barakallahu banyak yang berdoa meminta-minta kepada nabi atau menjadikan nabi sebagai wasilah, ya, barakallahu dan lain-lain. Maka ini adalah di antara hikmah supaya beliau tidak dimakamkan di luar rumah beliau. Al-khamisah, yang kelima, anna nabiyya alaihi salatu wassalam basyarun yajri alaihi ma yajri alal basyar minal maut wa syiddatin nas'i. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia biasa yang pada diri beliau terjadi juga, barakallahu, sebagaimana pada keumuman manusia, berupa mengalami kematian dan mengalami sakaratul maut yang sakit, barakallahu. Namun sakaratul maut untuk orang muslim, terkhusus untuk Nabi, barakallahu, itu tidak terasa. Namun sakit, ya, hanya sakit pada tubuh biasa, itulah ya yang dialami oleh Nabi. Dengan demam yang sangat tinggi, barakallahu. Namun ketika dicabut roh beliau itu tidak terasa, tidak sakit sebagaimana orang-orang kafir, barakallahu, yang mereka berbeda dengan keadaan Nabi dan umat beliau yang kaum muslimin tidak merasakan sakit. Kalau orang-orang kafir, ya, ketika dicabut rohnya, dicabut dengan sangat keras, barakallahu, sehingga siksaan, barakallahu, bagi mereka di awal-awal matinya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengalami kematian sebagaimana umat beliau atau keumuman manusia, barakallahu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat ke-144. Barakallahu fikum. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila in qalabatum ala a'qabikum. Dan Nabi Muhammad, beliau tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelum beliau beberapa rasul. Apakah jika beliau wafat atau terbunuh, kalian wahai kaum muslimin berbalik ke belakang menjadi murtad? Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya beliau
meninggal. Kemudian surat Al-Anbiya ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan kematian. Barakallahu fikum. Jadi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau juga wafat sebagaimana layaknya bangsa jin dan manusia yang memiliki nyawa, mereka akan mengalami kematian. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah bahwasanya barakallahu fikum, kita dilarang mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat oleh Allah, yang mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh atau sahabat para nabi sebagai masjid, yang mana hal itu bisa menjurus kepada kesyirikan. Dan dalam Islam hal itu sangat diancam, ya, diancam dengan ancaman yang keras. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam di awal dakwah beliau dengan tauhid, dan barakallahu fikum di akhir beliau wafat juga dengan tauhid. Ya, supaya mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak menjadikan selain Allah sebagai wasilah, ya, sebagai yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barakallahu fikum, kita harus perhatian dengan tauhid, supaya barakallahu fikum dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada benarnya, ini dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan kesalahan, kekeliruan itu dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala bisawab. Naktabi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.